dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana, Pak? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu video yang lagi viral ya, di mana ada satu kampung yang dulunya itu adalah menganut agama Muslim dan sekarang itu hampir 100% menurut kesaksian mereka itu sudah menganut agama Kristen atau sudah menjadi pengikut Yesus. Tentu saja itu bukan dalam waktu yang singkat, teman-teman. Itu butuh proses puluhan tahun mungkin. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Linda tadi bahwa di sini hampir nyaris 100% itu sebagai kaum Nasrani. Nah, ini untuk memberi jawaban bahwa awal-awalnya tuh gimana toh. Nah, ini Pak Lisa ini lebih tahu. Iya, gimana Pak Darmo dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana, Pak? Dulunya begini, waktu dulu sesudah ada G30 SPKI. Oh, tahun 66. 66 ya. Itu. Terus semua itu rakyat Indonesia diharuskan beragama. Ya. Yang tertentu dilindungi oleh negara. Oh ya. Itu sejarah pertama. Terus bapaknya, Pak Lurahnya sini, itu masyarakat khususnya yang sini disuruh memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Mudah dijalani dan tepat sasaran ya. Poinnya di situ. Nah, nyampe sekarang itu mulai dari ada Kristen, ada Nasrani, itu mulai dari tahun 66. Oh, jadi prosesnya tidak secara signifikan berubah cuma dalam beberapa tahun ya Pak, tetapi membutuhkan proses dari 12 itu sampai akhirnya masyarakat seluruhnya memilih untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Termasuk juga saya itu juga ikut cari masa, kasarnya kan gitu, cari masa supaya ini ada agama ini maunya begini. Menginjili ya, Bapak juga menginjili berarti ya. Menginjili. Oke. Karena saya umurnya itu sudah 76 tahun. Sekarang Pak? Sekarang. Jadi sejarah yang betul gitu. Iya. Nah, yang ngasuh agama. Jadi yang bimbing pertama itu siapa Pak? Pak Wakijan Bendosari. Oh, dari Bendosari. Bendosari. Bendosari itu wilayah Sari Putih juga. Oh, iya, Salatiga ya. Iya, Salatiga. Iya. Ayo gitu. Itu sejarah yang ada, yang saya ketahui, dan sampai sekarang itu ponakan saya itu yang ikut serta membangun dan mengembangkan agamanya Kristen itu di sini ya. Selain itu Pak RT, Pak kebetulan ini bapaknya ketua majelis. Oh, begitu ya. Jadi saya datang tepat sasaran ini karena saya datang kok berhadapan langsung dengan Pak RT, terus kemudian saya bertemu juga dengan pamannya yang ternyata tahu benar sejarahnya bagaimana proses awal masyarakat di sini mulai percaya Yesus ya. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim? Ya, beragama Muslim ya, atau tidak beragama?
Ya, Muslim. beragama Muslim tapi Oh, Muslim tapi yang dikatakan dulu hanya KTP. oh begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti Enggak. Muslim harusnya gitu ya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK itu, disitulah ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah, saya mau nanya sama Pak Darmo, kenapa Pak Darmo memilih Yesus? Oleh karena bagi saya itu yang patut saya sembah itu hanya Gusti Yesus. Sampai saya sekeluarga, sampai cucu saya, buyut saya itu semua Kristen. Kalau ada yang Islam saya nggak boleh itu. Oh gitu, jadi tidak mengizinkan kalau keluarganya ada yang menikah dengan agama lain gitu ya? Nggak boleh saya. Oh gitu, karena begitu cintanya Bapak sama Gusti Yesus ya. Oleh karena saya itu ya sudah diselamatkan sejak saya lahir sampai sekarang, masih diberi kekuatan Betul. dan kesehatan. Puji Dan Tuhan. apa yang kita mau Gusti Duluan, ya. Ya, ya. Tutup hidung ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, gantian yang gendong adik, yang sudah gendong adik. Ya. 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 Jadi itu videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana ketika ada seorang wanita mewawancarai RT-nya langsung ya, supaya lebih jelas sejarahnya. Dan memang kampung itu sudah ada orang yang beragama di sana ya, hanya saja agama mereka adalah agama Muslim. Dan setelah lama-kelamaan teman-teman, mungkin ada satu orang yang memilih jadi pengikut Yesus seperti Bapak ini tadi, ketika dia mengatakan bahwa saya lebih memilih Kristen, memilih Yesus karena itu mudah dan tepat sasaran. Itu menurut keyakinannya. Dan tentu saja ketika dia sudah yakin apa yang dia imani, sudah yakin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, maka mereka pun bekerja untuk memberitakan Injil. Nah, jadi mereka itu tidak hanya cukup percaya saja teman-teman ya, melainkan setelah mereka dipanggil, dipilih untuk menjadi pengikut Yesus oleh Tuhan itu sendiri, maka Tuhan menjadikan mereka sebagai murid yang siap untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di kampung tersebut, hingga lama-kelamaan itu satu persatu itu menjadi pengikut Yesus. Dan sesuai dengan kesaksian mereka tadi, bahwa di sana sudah hampir 100% sekarang sudah menjadi pengikut Yesus. Itu luar biasa. Mungkin menurut kita ya, mungkin kita bilang percaya tidak percaya ya, tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib yang memang itu melampaui akal pikiran manusia. Nah, jadi tentu saja teman-teman bahwa kita bersyukur ketika banyak orang-orang percaya dilarang beribadah, ketika banyak gereja dipersekusi, bahkan ada gedung gereja yang mungkin berapa gedung gereja mungkin dihancurkan atau dirobohkan, tetapi itu sama sekali tidak bisa membendung kuasa Injil itu teman-teman. Apa kata firman Tuhan? Kalau Injil itu tidak bisa dibelenggu, sekalipun manusianya, mungkin para rasul, para murid, pada saat itu dibelenggu, dipenjara, tetapi Injil sama sekali tidak bisa dipenjarakan, karena itu selalu diberitakan kepada semua orang bahwa dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Itu luar biasa teman-teman ya. Jadi mari kita tetap berdoa, biarlah lewat apa yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus akhir-akhir ini teman-teman, sekalipun kita lihat di negeri kita ini ya, suasananya ya cukup luar biasa ya. Sudah kondisi antar umat beragama ini sudah mulai tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kita lihat di beberapa titik di negeri ini, beberapa daerah ada pelarangan ibadah, ada persekusi gereja, bahkan ada ketua RT-nya yang terang-terangan juga masuk ke gereja untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, tetapi ketika diproses secara hukum ya, kita lihat sekarang
ketua RT tersebut itu sudah bebas. Nah, jadi kenapa? Karena ya tahulah kita hukum di negeri ini ketika ditegakkan dengan tidak adil teman-teman, maka biarlah Tuhan yang bekerja. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasanya bagi negeri ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, baik itu melalui masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang kudus Tuhan, oleh gereja-gereja yang ada di negeri ini, itu mungkin cara Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa sudah menubuatkan bahwa akan Dia menarik banyak orang untuk diselamatkan. Mari kita juga akan melihat sedikit firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Begini firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang artinya orang-orang yang mengikut Yesus itu adalah mereka yang terpanggil itu tentu saja sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah, karena Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa teman-teman ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan banyak memanggil pengerja-pengerjanya untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan Injil. Nah, tidak ada pemaksaan bagi setiap orang untuk harus mengikut Yesus, tetapi yang jelas bahwa Injil itu harus diberitakan. Masalah dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus mengerjakan kebenaran itu dalam hati mereka ketika mereka sudah mendengarkan tentang nama Yesus. Apalagi kita dibantu oleh beberapa oknum mualaf dan juga beberapa oknum ustadz yang membahas tentang Yesus atau yang mengkaji, menceramahi tentang cerita atau kisah Yesus. Nah, mungkin banyak umat yang penasaran tentang siapa Yesus, dan oleh karena itu kita tahu bahwa kita berada di zaman teknologi yang cukup canggih, yang dimana semua itu bisa diakses. Dan tentu saja ketika banyak para ustadz atau oknum-oknum para mualaf yang memberitakan atau menceritakan tentang Yesus, sekalipun niat mereka atau maksud mereka itu tidak baik, mungkin saja untuk menjelek-jelekan Kristen, tetapi itu tidak apa. Yang penting nama Yesus itu sudah disebut, sudah diberitakan. Nah, ayat 29 teman-teman ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ketika kita dipanggil, kemudian kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, maka kita dimuliakan. Dari mana dasarnya, dari mana ceritanya kok kita bisa dibenarkan? Karena Yesus telah menggantikan kita dari hukuman dosa. Dia yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Apa kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 15 ayat 21? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi itu saja mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita dan memicu semangat kita kembali untuk menyalakan api semangat kita memberitakan nama Yesus itu kepada banyak orang. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.